Jadi pemirsa, PT Jasa Marga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Lokasinya di gerbang tol Cikatama yang diprediksi akan terjadi pada hari ini. Ya, sementara lonjakan penumpang mudik Nataru, untuk informasi selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung pemirsa dari jurnalis-jurnalis Metro TV. Ada Reida Pulpi dari Tol Jakarta Cikampek, kilometer 29 Cikampek, dan juga Devi Syafira di Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Reida Pulpi terlebih dahulu pemirsa. Selamat pagi. Pulpi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah terjadi lonjakan arus kendaraan? Dan bagaimana skenario untuk mengantisipasi kepadatan di sana? Iya, Jason, Valen, dan pemirsa selamat pagi. Jadi untuk prediksi puncak arus libur Nataru ini memang diprediksi akan terjadi pada hari ini. Meskipun kalau pada pagi hari ini kami pantau dari kilometer 29 tol Jakarta Cikampek ini tampaknya masih cukup terkendali. Masih banyak bis-bis yang lewat sini, kemudian juga mobil-mobil penumpang ini juga banyak yang mulai meninggalkan Jakarta. Karena kalau kita lihat dari data per 23 Desember 2025 atau kemarin, dari prediksi total 2,9 juta kendaraan yang akan keluar dari Jakarta ini sudah mencapai angka 28,5%. Itu artinya masih ada sekitar 70% lagi kendaraan yang belum keluar dari Jakarta, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Nah, meski begitu, ini untuk sejumlah rekayasa lalu lintas tentunya sudah dipersiapkan juga oleh Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan juga sejumlah stakeholder terkait, di mana di KM ke-50 ini ada radar, di mana radar itu nanti akan menghitung berapa kendaraan yang lewat per jamnya. Jika sudah mencapai angka 5.500 per jam berturut-turut, akan diberlakukan kontraflow 1 lajur. Jika sudah di angka 6.400 akan dilakukan kontraflow 2 lajur. Sementara jika lebih dari itu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan one way sepenggal mulai dari KM 70 hingga KM 188. Sementara jika lonjakan masih terus akan naik, nanti akan dilakukan one way hingga KM 414 gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian untuk hari ini akan ada kunjungan juga atau ada tinjauan dari Kementerian Pan-RB dan Ombudsman yang akan diterima langsung rencananya oleh Korlantas Polri di Comment Center KM 29 Tol Jakarta Cikampek. Salah satunya adalah untuk meninjau, ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan oleh Korlantas Polri selama libur Nataru ini untuk memantau kondisi jalanan. Mulai ada etle drone, kemudian ada juga mobile comment center. Ini dipergunakan untuk mempermudah petugas untuk mendeteksi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna lalu lintas, termasuk jika terjadi kemacetan atau kepadatan. Ini juga bisa dilihat secara langsung, tidak perlu datang ke comment center yang ada di sejumlah titik, namun comment center ini akan berjalan secara mobile, jadi bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat secara real time atau secara langsung. Kemudian pada periode Nataru ini memang ada sejumlah highlight yang perlu menjadi perhatian, termasuk cuaca ekstrim. Jadi juga sudah disiapkan sejumlah skenario dan juga mitigasi bencana apabila terjadi tanah longsor misalnya, atau banjir, atau mungkin bencana alam lain, bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat selama periode libur Natal dan juga Tahun Baru, termasuk di wilayah tempat wisata yang rawan ramai seperti misalnya Gadok Puncak, kemudian juga gereja-gereja yang pada malam hari ini akan melakukan ibadah malam Natal. Ini juga sudah dipersiapkan seperti rekayasa lalu lintas, kemudian pengalihan arusnya seperti apa. Ini juga nanti akan sembari melihat bagaimana kondisi terupdate di lapangan, barulah nanti sejumlah skema-skema tersebut bisa diterapkan. Demikian, Jason, Valen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.